Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asiyah binti Muzahim adalah seorang wanita mulia yang namanya pernah diceritakan oleh Rasulullah SAW. Asiyah adalah ibu angkat dari Nabi Musa alaihissalam sekaligus istri dari Fir'aun. Beliaulah yang menyelamatkan Musa kecil ketika dihanyutkan oleh ibu kandungnya di sungai. Kisah ini bermula saat Fir'aun ditinggal mati oleh istrinya dan ingin mencari istri yang baru. Pada suatu hari, Fir'aun memerintahkan kepada salah seorang menterinya yang bernama Haman untuk datang dan melamar seorang perempuan bernama Asiyah. Tetapi lamaran Fir'aun tersebut ditolak oleh Asiyah karena ia tahu jika Raja Mesir ini adalah orang yang buruk sifatnya. Mengetahui lamarannya ditolak, Fir'aun pun menjadi marah dan mengutus bala tentaranya untuk menangkap orang tua Asiyah. Lalu mereka pun dipenjara dan disiksa. Fir'aun yang merasa bisa melakukan apa saja tak mampu mendapatkan hati dari Asiyah. Fir'aun pun memaksa Asiyah untuk menikah dengannya, padahal Asiyah sudah menolaknya dengan tegas. Asiyah tak sudi dinikahi oleh Fir'aun karena dia adalah raja yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Fir'aun mengancam untuk membunuh kedua orang tua dari Asiyah, hingga membuatnya harus bersedia menikahi Fir'aun. Asiyah binti Muzahim adalah salah satu contoh yang bisa diteladani oleh orang-orang yang beriman, khususnya kaum wanita. Meskipun berstatus sebagai istri Raja Mesir yang kafir, namun Asiyah memisahkan diri dengan suaminya dalam kekafiran. Di dalam sebuah kisah disebutkan, pada saat malam pertama ketika Fir'aun ingin menggauli istrinya tersebut, datanglah sosok iblis perempuan yang menjelma sebagai wujud dari Asiyah. Setiap kali Fir'aun menggauli istrinya itu, sebenarnya bukanlah sosok Asiyah, karena kemuliaannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kesuciannya tak tersentuh oleh penguasa yang zalim. Asiyah secara diam-diam beriman kepada syariat Nabi Musa alaihissalam. Dia juga menyembunyikan keimanannya di hadapan Fir'aun karena mengaku sebagai Tuhan yang wajib disembah. Asiyah menyembunyikan keimanannya karena khawatir apabila suaminya tahu, maka nyawanya akan terancam seperti Masyitoh, tukang sisir putrinya. Fir'aun yang mengetahui saat Masyitoh menyembunyikan keimanannya menjadi sangat marah dan menghukum Masyitoh beserta semua anaknya dengan memasukkan mereka semua ke dalam minyak yang panas dan mendidih. Melihat hal itu, Asiyah pun sangat marah kepada suaminya. Lantas berkata, "Celakalah engkau, wahai suamiku. Alangkah beraninya engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Fir'aun pun terkejut saat mendengar istrinya menyebut nama Allah, persis seperti yang dikatakan oleh Masyitoh. Dia pun menjadi sangat marah dan meminta Asiyah untuk menarik kata-katanya tersebut. Tentu saja Asiyah tak mau menurutinya. Hingga akhirnya dia pun diusir dari istana Fir'aun. Keesokan harinya, Fir'aun mengumpulkan seluruh pejabat-pejabat Mesir dan menanyakan pendapat tentang Asiyah binti Muzahim. Mereka menjawabnya dengan semua pujian-pujian karena Asiyah dikenal sebagai sosok wanita yang sangat baik. Akan tetapi Fir'aun berkata jika Asiyah telah menyembah Tuhan selain dirinya. Maka pejabat-pejabat tersebut meminta Asiyah untuk dibunuh. Akhirnya Asiyah pun ditangkap. Tubuhnya diikat di sebuah batu. Lalu dia dibawa ke tengah padang pasir yang sangat panas. Dia ditinggalkan dengan posisi terikat di bawah terik matahari padang pasir. Fir'aun berpikir jika Asiyah pasti akan meminta tolong kepadanya dan mau kembali untuk menuhankan dirinya. Selama Asiyah ditinggal sendirian di tengah padang pasir, Nabi Musa mendatanginya lalu memegang tangan Asiyah, ibu angkatnya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam membisikkan di telinga ibu angkatnya tersebut jika Allah tak akan melimpahkan rasa sakit kepadanya. Kemudian Fir'aun kembali mendatangi Asiyah bersama pasukan kerajaan. Dia pun bertanya, siapa yang patut disembah? Apakah Allah atau dirinya? Namun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menanamkan keimanan di hati Asiyah, dia pun menjawab, tiada Tuhan selain Allah.
Mendengar hal itu, Fir'aun pun menjadi sangat murka, lalu melanjutkan menyiksa Asia dengan memukulinya secara membabi buta. Dalam kondisi tersebut, Asia dipaksa untuk murtad. Namun ia tetap menolak sampai semua pakaiannya terlepas karena siksaan Fir'aun. Asia yang tak merasakan sakit malah tersenyum dan tertawa saat mendapatkan siksaan dari Fir'aun. Melihat hal itu, kemarahan Fir'aun pun semakin menjadi karena Asia tak kunjung menuruti dirinya. Akhirnya Fir'aun pun memutuskan untuk membunuh Asia binti Muzahim. Asia yang mengetahui jika ajalnya sudah mendekat, dia mengangkat wajahnya ke langit sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asia meminta untuk dibangunkan sebuah istana di surga untuknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doanya tersebut. Maka Allah menampakkan istana yang diminta oleh Asia, hingga ia benar-benar bisa melihat istana tersebut sambil tersenyum. Fir'aun yang kebingungan pun menganggap jika istrinya itu telah gila akibat siksaan dari dirinya. Sesaat kemudian, Asia binti Muzahim pun dibunuh oleh Fir'aun setelah dia melihat istana surga yang dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuknya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.